Saudara, senang sekali pagi hari ini saya Deborah Tanya dapat menyapa Anda dalam ruang publik KBR yang pagi hari ini dipersembahkan oleh Bio Indonesia Barakah Sejahtera. Dan tema kita pagi hari ini raih kesehatan dan keseimbangan hidup dengan pendekatan holistik. Saudara, hidup ibarat orkestra yang indah dan kesehatan adalah melodinya. Dengan melodi yang merdu, tentu orkestra menjadi sempurna. Dengan kesehatan yang prima, kita bisa mencapai kesuksesan kita. Nah, dengan kesehatan bukan hanya tentang tubuh yang bebas penyakit, tetapi juga tentang keseimbangan harmonis antara fisik, pikiran, dan juga jiwa. Survei Ala Dokter tahun 2023 menyebutkan 72% respondennya mengatakan kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ini salah satu bukti peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesehatan bukan hanya fisik tetapi juga mental. Dan ditambah menjamurnya juga komunitas mindfulness dan meditasi di berbagai kota di Indonesia, jadi salah satu bukti bahwa kesehatan fisik dan mental jadi kebutuhan banyak orang saat ini. Kesehatan mental dan fisik merupakan bagian dari pendekatan kesehatan holistik. Apa saja cara yang bisa kita lakukan selain dua aspek tersebut untuk meraih kesehatan dan keseimbangan hidup? Bagaimana memulai untuk hidup sehat secara holistik? Apa tantangan dan solusinya? Kita akan berbincangkan lebih dalam terkait hal ini di ruang publik KBR yang bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di Jakarta, dengarkan kami di 94,3 FM Good Radio Jakarta atau live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Saudara, kami juga mengundang Anda yang ingin berinteraksi lewat nomor bebas pulsa. Anda bisa menelpon di 0800 245 7893 atau di WhatsApp 0812 118 8181. Jangan lupa Anda juga bisa menggunakan fitur live chat di YouTube kami Berita KBR untuk meninggalkan komentar, saran ataupun pendapat Anda. Dan pagi hari ini di studio KBR sudah hadir bersama saya kedua narasumber kita, ada Mbak Desi Kasrienta AMD-Cap, konsultan kesehatan holistik BIBS, dan juga Mas Eri Heriana, konsultan kesehatan holistik BIBS. Mbak Desi ini bisa juga dipanggil Bunda ya. Bunda Desi. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Devi. Apa kabar? Baik Mbak Devi. Bunda baik? Mas Eri baik? Baik, sehat, luar biasa. Sehat, luar biasa nih. Sehat tentunya karena bisa datang ke studio ya. Iya. Bunda terbang dari Padang ya? Dari Padang. Langsung. Kalau Mas Eri dari? Terbang dari Depok saya. Terbang. Lebih ke naik motor itu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Pagi hari ini kita mau berbicara tentang kesehatan nih, bareng. Siap. Bisa dibilang ini pakar-pakar juga nih di bidang kesehatan. Baik, kalau misalnya kita berbicara tentang kesehatan, pasti semua manusia ingin hidup sehat ya kan, tentu. Bunda dan Mas Eri. Tapi apa sebenarnya sih makna sehat itu dan apa saja cakupannya, Bunda? Oke. Mbak Devi, kita kalau bicara sehat, secara tata bahasanya sehat itu di mana kondisi tubuh kita berserta seluruh organ-organ yang ada di tubuh ini bebas dari sakit. Ya. Terus kemudian kalau saya sebagai orang kesehatan, menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 223 tahun 92, di mana kondisi sejahtera fisik kita, kemudian mental kita, kemudian juga sosial. Ini memungkinkan nanti harmonisasi kebahagiaan sehingga bisa beradaptasi dengan sosial. Dan ada hubungan juga nanti dengan ekonomi. Oke. Jadi kalau dilihat dari ini secara nilai masyarakat kita Indonesia itu yang sehat sesungguhnya yang paripurna itu 5% Mbak Devi. Hanya 5%. 5% untuk Sehat paripurna, Sehat paripurna. berdasarkan ya. Oke. 15% ya sakit. Nah, sakit Wow. secara kasat mata. Misalnya dirawat di rumah sakit atau terpapar di rumah karena penyakit kronis, stroke dan sebagainya. Dan yang ini, saya kalau boleh tanya ke Mbak Devi. Mbak Devi sehat apa sakit? Saat ini lagi kurang fit sebenarnya. Ini jujur ya. Jujur. Nah, berarti 80% masyarakat kita merasa
sehat. Merasa Sehat, hanya merasa. hanya merasa, tapi sebenarnya sudah nabung penyakit-penyakit yang nanti dirasa setelah stadium lanjut. Nah, ini dia penyakit degeneratif, Mbak Debbie. Oke. Demikian. Baik, kalau misalnya kita berbicara tentang sehat ini Bunda, sebenarnya ada nggak sih standar seseorang tuh dikatakan sehat? Karena kalau secara fisik kayak tadi, mungkin saya kelihatannya fine-fine aja ya, Ya, tapi ternyata lagi kurang fit nih Bunda. Gimana nih? Nah, ini standar sehat ya yang bisa kita rasa ya. Ini memiliki energi. Jadi kalau orang sehat itu memiliki energi untuk beraktivitas dalam sehari. Jadi nggak gampang capek gitu ya. Ini 1 jam udah lelah gitu kan. Kemudian ini nih, bangun tidur fresh. Bangun tidur fresh. Bangun tidur fresh. Itu banyak keluhan masyarakat bangun tidur kok masih pegel. Itu udah tanda-tanda tuh. Mesti cek kesehatan. Nah, dan nafsu makannya baik. Nah, ini kan saya makannya pagi aja, siangnya males. Itu berarti kan nafsunya masalah itu. Nafsu makannya ketika lapar ada. Nah, itu. Jadi nafsu makannya baik. Kemudian ini Mbak Debbie, emosi stabil. Emosi stabil karena banyak orang yang emosinya nggak stabil. Wah, dia emang dasarnya bukan karena dasarnya. Ada masalah berarti di fisiknya seperti itu. Jadi berkaitan ya Bun ya? Sangat berkaitan antara mental, emosi dengan fisik seseorang. Coba aja kalau lagi sakit perut atau orang hipertensi. Orang hipertensi kan bawaannya marah, tapi sebenarnya ada masalahnya. Ya karena ada secara anatomi fisiologinya nyambung banget itu. Tapi memang orang hipertensi itu cenderung mudah marah Kak Bunda? Ya. Karena ada alasannya nanti itu. Baik. Karena kan sekarang juga orang-orang kayak istilahnya kesabaran setipis tisu, gampang banget tersulut ya emosinya. Iya, itu ada hubungannya dengan kesehatan dari dalam tubuh juga ternyata. Benar. Oke, nah tadi di pengantar kan sudah saya katakan kesehatan mental dan fisik ini merupakan bagian dari pendekatan kesehatan holistik. Mungkin Bunda bisa elaborasi lagi tentang si kesehatan holistik ini. Nah, sekarang kesehatan holistik nih lagi in kedengaran. Tapi sebenarnya ini udah sejak lama loh, Mbak Debbie. Di kesehatan holistik ini, di mana secara ini ya kesehatan fisik, pendekatan untuk membuat tubuh itu sehat, tapi bukan fokus ke tubuh itu aja, ke organ misalnya sesak nafas itu bukan ke parunya aja, tapi ada hubungannya dengan yang lain. Jadi kita di kesehatan holistik mengkaji kesehatan itu secara utuh, karena kesehatan holistik itu memandang bahwa antara tubuh ini, organ-organ tubuh kita ini saling berhubungan. Seperti itu. Jadi, karena saya dulu di rumah sakit, kalau di rumah sakit kan misalnya masuk dengan asma, kita fokus ke paru aja, atau dia masuk dengan gangguan pencernaan, kita fokus ke situ aja. Tapi kalau di holistik enggak, secara menyeluruh Mbak, utuh. Mungkin bisa dikasih salah satu contoh gitu. Contoh kalau aku nih kan lagi kurang fitnya karena flu. Ini kaitannya sama yang lain gitu Bunda? Oh iya, ini kalau flu, kan aku capek, kan capek. Nah sebenarnya orang yang aktivitas lebih lelah dan kemudian mudah gampang banget flu, atau mungkin yang lainnya gampang banget, dulu nggak pernah lo alergi, sekarang kok saya alergi deterjen ya, seperti itu kita analisa ini kayaknya imunitasnya turun, jadi kita nggak fokus ke obat. Kalau kita ke terapi ini ya paracetamol aja enggak. Nah ada lagi nih, bisa jadi lagi stres. Lagi stres. Bunda jangan nanya aku ya lagi stres apa enggak ya Bun. Enggak ke Mbak Debbie, nanti kita di belakang aja. Ya off the record aja. Off the record aja. Kalau misalnya aspek-aspek tadi kan, kalau holistik itu kan kesehatan yang secara utuh, bukan hanya tubuh tapi juga ada pikiran, satu juga aspek saja, jiwa. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi nih Bun, aspek apa saja selain yang tadi sudah disebutkan, mungkin ada yang Bunda mau tambahkan nih. Jadi untuk holistik ini ya, kita aspek-aspek yang kita terapi ini ya, secara fisik kan kita punya ini, misalnya mungkin ngobatin raganya, tapi holistik juga nyinggung jiwanya, emosionalnya, karena emosi itu bisa memperberat dan mempercepat penyakit, juga bisa mempercepat sembuh, seperti itu. Jadi aspek jiwa, raga seperti itu.
Dan support lingkungan itu butuh juga tuh di Iya. pengobatan holistik. Sistem support sistem yang Yes. baik ya Bun. Keluarga misalnya dan lain sebagainya. Iya, penting itu ya. Penting itu, jadi nggak sakit kepala obat aja. Ya gimana kalau penyebabnya ternyata stres, Mm-mm-mm. ya dikasih analgetik, hilang sakit kepala, ntar sakit lagi. Iya, Iya karena belum dari akarnya kalau Ya bisa dikatakan ya Bun ya. benar. Nah, kalau yang membedakan sekarang kan juga orang familiar ya dengan Mhm. kesehatan holistik. Ya. Tapi ada juga yang tetap memegang kesehatan pengobatan tradisional Ya, seperti itu. ya. Mungkin kita pengen tahu juga nih Bun, seperti apa perbedaannya antara pendekatan kesehatan secara Mhm. holistik dan Mhm. juga yang secara tradisional. Jadi kalau pengobatan tradisional itu konsentrasinya kepada hal yang sama. Ya, sama lah mungkin di konvensional, pengobatan konvensional, medis konvensional, dia sakitnya paru, nanti dikasih lah obat tradisionalnya paru seperti itu. Nah, kembali lagi kalau holistik, dia menganamnesa, menggali riwayat sebelumnya seperti itu. Jadi Kalau nggak anamnesa itu maksudnya menggali. menggali Oke. masalah sebelumnya. Kenapa Mhm. dia bisa begitu gitu kan? Contoh kayak ini, gangguan ginjal. Itu pasti ada penyebab sebelumnya. Mungkin sakit gula kah gitu, seperti itu. Udah berapa lama dia sakit gula? Mhm. Seperti itu. Jadi atau keluarganya kah? Dia stres kah? Jadi kita seperti itu, Mbak. Oke. Jadi dihubung-hubungkan. Jadi kait mengait itu harus kita dapatkan. Nah, Holistik kayak gitu. oke, tapi cara kita mengetahui nih kebutuhan seseorang, misalnya saya flu, Mhm. mau cari tahu nih ini sebenarnya penyebab-penyebab lainnya selain si flu ini tuh apa? Kalau misalnya contoh lah saya, ada nggak cara mudah untuk mengidentifikasinya? Oh ini ternyata bukan cuma flu nih, ada penyebab lain-lainnya. Kalau flu itu kita sebagai, saya dulu di rumah sakit kan, kalau flu itu identik dengan imunitas, ya kan, daya tahan tubuh turun artinya kan. Nah, Mhm. nanti kan dikaji itu pasti dengan komunikasi kan. Nah, ini contoh kalau flu itu udah ketebak ini gangguan imunitas ini gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya masalah yang lain misalnya kan, kok badannya kurus gitu kan, nggak gemuk-gemuk gitu, itu misalkan. Stunting lagi Bun. Enggak ya? Itu kan kalau dia, oh ini badan, kalau bener loh, kalau kita dari ke tradisional Mhm. atau ke medis konvensional, ini kurus, nanti makan obat untuk nambah nafsu makan kan, kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau kita di holistik tidak hanya sekedar itu saja. Kita biasanya cari tahu dulu nih, sejak kapan ini kurus gitu kan, ada masalah nggak gitu kan. Mhm. Dan kemudian pernah nggak gitu dikaji, ya, pernah nggak ngeluh pencernaannya sakit kapan, seperti itu. Mhm. Dan pun tidak dijelaskan seperti itu, kita udah tahu ini penyebabnya pasti ada yang lain. Jadi makanya kita di sini di pengobatan holistiknya kita lebih cenderung nanti ini penyebab dari dia kurus itu pasti ini ada gangguan ini nih. Jadi kita bisa tebak-tebak gitu, Mbak. Mhm. Seperti itu. Jadi nggak fokus ke nafsu makannya gitu loh. Ada Oke. faktor lain yang kita curigai. Oke. Haha. Baik, kalau misalnya terapi ya Bun ya, terapi Mhm. secara Iya. holistik ini bisa kita katakan Hmm. erat kaitannya dengan penyembuhan suatu penyakit, baik itu secara tradisional Iya. ataupun secara holistik ya. Iya. Lalu jenis terapi apa saja sih yang termasuk dalam pendekatan holistik Bun? Oke. Nah, seperti yang kita tahu ya, pendekatan holistik ini, kalau satu tubuh lain baik, maka yang lainnya akan jadi baik. Ini fisik ya. Kalau buruk ya, maka yang lainnya juga akan cenderung untuk buruk. Nah, untuk itu pendekatan terapi holistik ini selain ya kita menggunakan produk-produk herbal, kemudian olahraga ya. Olahraga itu penting sekali Tetap itu. harus dilakukan ya rutin ya Bun. Dan psikoterapi itu bisa dilakukan personal Mhm. dari dalam diri si konsumen, ataupun nanti kalau di kitanya kita pendampingan dari luar. Tapi sebenarnya yang paling jos itu psikoterapi dari dalam Mhm. sendiri, seperti itu. Jadi nggak Oke. tok obat produk seperti itu. Oh, oke, Aha. baiklah. Oke, Bunda, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Mas Eri juga. Saya juga mengundang Anda yang ingin menelpon di nomor bebas pulsa. Silakan hubungi 0800 245 7893 atau meninggalkan pesan di YouTube kami Berita KBR. Anda dapat
berkomentar ya di live chatnya dan juga mention kami di Instagram @kbr.id. Kami akan kembali.